Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan jelaskan tentang perhitungan untuk turbin uap dengan siklus reheat. Misalnya diketahui turbin uap, kemudian tipenya ini, data-datanya adalah, kemudian turbinnya condensing turbine, reheat type, kemudian data-datanya, daya yang dihasilkan adalah 220 MW, kemudian kondisi steam inlet, main steam inlet, tekanan 14 MPa, 560 derajat Celcius, kemudian laju aliran massa uap 810 ton per jam, lalu reheat steam inlet, artinya setelah uap itu diekspansikan di turbin pada HP turbin misalnya, kemudian masuk ke reheater di boiler. Keluar dari reheater di boiler, kemudian diekspansikan lagi di turbin, kondisi uap masuknya adalah 6 MPa, kemudian 560 derajat Celcius. Kemudian keluar dari turbin tekanan menengah atau rendah di sini, keluar masuk kondensor itu pada tekanan 0,6 bar. Turbin punya putaran 3000 rpm. Kemudian pertanyaannya adalah gambarkan siklusnya pada diagram TS dan perkirakan berapa efisiensinya. Kalau kita gambarkan di diagram TS, itu adalah seperti ini. Masuk turbin itu pada kondisi 3, kemudian diekspansikan di turbin tekanan tinggi sampai ke kondisi 4, kemudian keluar dari turbin, lalu dipanaskan di reheater di boiler, kemudian masuk ke turbin lagi, diekspansikan. Ini bisa pada, misalnya separuh ini adalah intermediate pressure, kemudian dilanjutkan ke low pressure, atau mungkin ini hanya intermediate pressure saja. Diekspansikan berikutnya, kemudian sampai ke titik 6. Ini kemudian dikeluarkan di kondensor. Ini kita belum tahu kondisinya, tetapi kita gambarkan saja di sini. Nanti kita bisa tahu setelah kita menghitung properti di setiap titik. Nah, kemudian berarti di sini kita harus tahu entalpi pada titik 3, 4, 5, dan 6. Kita bisa menggunakan tabel uap seperti yang sudah saya berikan sebelumnya, atau di sini saya akan menggunakan software. Software ini sudah saya share di kelas material di grup MS Team kita, nanti bisa dicek. Saya menggunakan software Chemical Logic Steam Tap Companion. Di sini ada tentang softwarenya, kemudian saturated itu untuk mengetahui pada kondisi uap jenuh, kemudian cair jenuh, kemudian campuran. Yang diketahui itu bisa temperatur, bisa tekanan. Satuan itu bisa metrik atau SI, kemudian bisa British. Kemudian kondisi berikutnya adalah superheated atau subcool. Kalau superheated atau subcool, ini yang diketahui temperatur dan tekanan. Kemudian di sini bisa untuk mengetahui konstanta-konstanta yang lain dari air. Misalnya, kita lihat pada kondisi 3. Tekanannya adalah 14 MPa atau 140 bar. 140 bar, kemudian temperaturnya 560 derajat Celcius, kemudian klik calculate. Nah, klik calculate di sini 3487,46, kemudian entropinya 6,596. 6,596 itu kondisi 3. Kemudian untuk kondisi 4, kita hanya tahu bahwa tekanannya adalah 6 MPa, 60 bar. Temperaturnya kita tidak tahu, tapi pasti lebih rendah dari 560. Misalnya ini diekspansikan sampai 400. Di sini entropinya adalah 6,543, padahal di sini 6,596. Ini kita bisa coba-coba, misalnya 410, kan ini kurang tinggi ya. Kemudian calculate 6,58, berarti kurang sedikit lagi. Misalnya 412. Calculate. Di sini saya sudah mencoba-coba. Kemudian kita peroleh 414,2. Calculate.
Nah, ini 6,596. Ya, ada sedikit selisih 0, ini bisa kita abaikan. Di sini entalpinya adalah 3214,3214. Kemudian koma 33 ya. Ini koma 2 mungkin saya interpolasi pada titik yang berbeda mungkin. 18 kelihatannya. Nah, di sini 6,596. Nanti bisa Anda cek lagi. Ini adalah kondisi pada titik 4. Kemudian pada titik 5. Pada titik 5, 6 MPa 560. Berarti ini 560. Kemudian ini 60. Calculate diperoleh 3564,8. Kemudian 7,059. Ini. Kemudian pada titik 6, kondisi titik 6, kita tidak tahu apakah fasenya uap jenuh, uap panas lanjut, atau campuran. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa entropi di titik 6, entropi di sini sama dengan entropi di sini. Jadi, ketika kita akan menghitung efisiensi turbin, efisiensi isentropis, itu kan kita membandingkan antara proses ekspansi yang sebenarnya dengan proses ekspansi pada saat ekspansi terjadi secara isentropis, atau kita membandingkan daya aktual yang dihasilkan oleh turbin dibandingkan dengan daya yang dihasilkan ketika proses ekspansinya terjadi secara isentropik. Berarti di sini kondisi 34 ekspansi isentropik, berarti S-nya sama. Seperti ini tadi. Kemudian 56 ekspansi isentropik, ini S-nya juga sama. S6 sama dengan S5. Berarti kita tahu S6 adalah 7,059. Nah, kemudian coba kita cek pada kondisi jenuh. Berarti kita pilih saturated. Kemudian tekanan 0,6 bar. Kemudian kita lihat untuk kondisi uap. Untuk kondisi uap, berapa entropinya? Entropinya ternyata 7,53. Padahal di sini 7,059. Berarti kan lebih kecil. Artinya belum uap jenuh. Berarti di sini pada kondisi 6 itu fasenya adalah fase campuran. Kalau liquidnya itu adalah 1,145. Kemudian tadi ini SF-nya sekian, kemudian SG-nya tadi sekian. Maka kondisi 6 itu ada di antara fluid dan gas, atau antara uap jenuh dengan cair jenuh. Berarti campuran. Nah, kalau fasenya itu adalah campuran, maka kita harus cari X-nya dulu. Kita hitung dulu X-nya. X-nya S6 dikurangi SF dibagi dengan SG minus SF. Sama dengan ini, kita peroleh 0,93. Kemudian kita bisa menggunakan software ini untuk mencari kondisi campuran juga. Misalnya, ini kita klik 2 fase, artinya campuran. Kemudian 2 fasenya X-nya adalah 0,93. Lalu setelah itu, ini tekanannya 0,6, kemudian klik calculate. Klik calculate, diperoleh di sini entalpinya adalah 2492,35. Jadi H6 bisa dihitung secara manual seperti ini dengan melihat HF dan HG-nya, atau bisa juga langsung dari software. Kalau langsung dari software tinggal dimasukkan berapa ini X-nya. Berarti kondisinya P 0,6 bar, X-nya sekian, diperoleh H6 sama dengan ini. Ini berarti kita sudah memperoleh entalpi pada setiap kondisi. Kemudian kita teruskan untuk perhitungannya. Nah, perhitungannya
Efisiensi isentropis adalah perbandingan antara daya aktual dengan daya isentropis. Berarti kita hitung dulu daya isentropisnya. Daya aktual kan sudah diketahui. Daya isentropis adalah laju aliran massa, ini harusnya ada tanda titiknya. Laju aliran massa dikalikan dengan H3-H4 ditambah H5 minus H6. Selisih entalpi ketika ada di turbin tekanan tinggi ditambah selisih entalpi ketika ada di turbin tekanan menengah atau rendah. M-nya, laju aliran massa diketahui 810 ton per jam. Ini supaya satuannya setara, karena ini entalpi adalah kilojoule per kilogram, maka ini harus dijadikan kilogram per sekon. 810 kalikan 1000, 1 ton sama dengan 1000 kilogram, dibagi 3600 detik, diperoleh 225 kilogram per sekon. Sehingga kemudian daya isentropis bisa dihitung diperoleh sekian. 302.872,5 kW atau setara dengan 302,87 MW. Nanti bisa dicek lagi perhitungannya. Dan efisiensi isentropis adalah kerja aktual dibagi dengan kerja isentropis. Diperoleh efisiensinya 0,728 atau sebesar 72,8%. Itu tadi cara menghitung efisiensi isentropis turbin ketika turbinnya menggunakan siklus reheat, siklus Rankine-Reheat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.